Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ihsan Surya Karis, NIM IPN 211005. Program studi ekonomi pembangunan. Saya mahasiswa ekonomi pembangunan semester 2. Jadi di sini saya akan menjelaskan atau menjawab soal memenuhi tugas UTS yang diberikan oleh dosen pengampu. Soal yang pertama yaitu jelaskan secara singkat sejarah bahasa Indonesia dan jelaskan alasan kenapa bahasa Melayu disebut sebagai cikal bakal bahasa Indonesia. Ya, yang pertama bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia sendiri lahir pada tanggal 28 Oktober 1928, di mana pada saat itu para pemuda dari berbagai pelosok di Nusantara ini melakukan pertemuan atau yang disebut rapat melakukan rapat, di mana dalam rapat tersebut biasa kita kenal sebagai rapat Sumpah Pemuda di zaman sekarang ini ya, rapat Sumpah Pemuda. Dalam rapat tersebut mereka mengeluarkan 3 ikrar. Yang ketiga berbunyi menjunjung tinggi bahasa persatuan, yaitu bahasa Indonesia. Nah, bahasa Indonesia ini kemudian diresmikan atau ditetapkan sebagai bahasa kesatuan Republik Indonesia, yaitu pada tanggal 18 Agustus 1945, yaitu sehari setelah proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Kemudian mengapa bahasa Melayu disebut sebagai cikal bakal bahasa Indonesia? Ya, karena bahasa Melayu itu merupakan bahasa perhubungan di Nusantara ya, bahasa perhubungan. Artinya menghubungkan antara bahasa-bahasa yang lain yang ada di Indonesia, termasuk yang bahasa yang dari daerah, dari pedalaman atau lain sebagainya. Kemudian bahasa Melayu ini merupakan bahasa yang mudah dipahami oleh masyarakat di Nusantara ini. Bahasa ini juga bahasa yang mudah diucapkan, mudah dimengerti. Nah, inilah yang menjadi alasan mengapa bahasa Melayu itu disebut sebagai cikal bakal bahasa Indonesia. Ada alasan yang kuat juga selain itu. Alasan yang kuat bahwa disebutkan sebagai bahasa cikal bakal bahasa Indonesia, yaitu ditemukannya prasasti kuno dari zaman kerajaan Sriwijaya dan lain sebagainya, yaitu sekitar abad ke-600 sampai 900 Masehi, di mana di dalam prasasti tersebut tertulis tulisan kuno yang menggunakan bahasa Melayu kuno. Nah, dari sinilah dapat kita ambil kesimpulan bahwa bahasa Melayu itu bahasa yang sudah digunakan dari zaman nenek moyang kita ya, sudah digunakan dari zaman nenek moyang kita. Kemudian bahasa ini juga akan mudah dikelola oleh masyarakat yang ada di Nusantara. Kemudian soal yang kedua yaitu jelaskan menurut pendapat Anda apa yang dimaksud dengan karakteristik bahasa yang ada di bawah. Yang pertama, arbitrer. Arbitrer itu artinya tidak terdapat suatu keharusan dalam suatu rangkaian bunyi itu harus memiliki makna. Makna kata itu harus tergantung dari kesepakatan atau konsekuensi ya. Kemudian yang kedua, sistematis itu bahasa yang tersusun menurut suatu pola dan bukan merupakan
tunggal, akan tetapi memiliki subsistem atau sistem bawaan. Kemudian yang ketiga ya, yang ketiga itu unik. Ya, unik. Kita sering kenal kata unik ya. Unik menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia itu unik adalah bahasa yang tidak memiliki kesamaan, ya, bahasa yang tidak memiliki kesamaan lain dari yang lain. Ya. Dalam artian bahasa tersebut tersendiri baik dalam bentuk maupun jenisnya. Kemudian yang keempat, produktif. Bahasa produktif, ya, produktif itu artinya bahasa yang dihasilkan oleh manusia itu yang disampaikan baik secara tulisan maupun secara langsung atau lisan ya. Kemudian yang terakhir ada universal. Ya, universal itu artinya menyeluruh. Ya, universal. Bahasa ya universal itu di seluruh dunia, di seluruh penjuru dunia ini bahasa yang digunakan itu memiliki ciri-ciri yang sama. Artinya ciri-ciri yang sama itu bukan dalam bentuk kesamaan kata ya. Ciri-ciri yang dimaksud di sini yaitu sama-sama memiliki bunyi, memiliki makna dan lain sebagainya. Kemudian soal yang ketiga ya, jelaskan secara singkat kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia. Yang pertama, ini kedudukan bahasa Indonesia ya. Bahasa Indonesia itu berkedudukan sebagai bahasa nasional atau bahasa resmi negara Kesatuan Republik Indonesia ya. Dalam kedudukannya sebagai bahasa nasional dan bahasa resmi negara Republik Indonesia, bahasa Indonesia merupakan bahasa pemersatu antar suku yang berada di Indonesia ya. Tidak hanya itu, bahasa Indonesia juga merupakan sebagai sarana komunikasi antar daerah atau antar budaya yang ada di Indonesia ini ya. Selanjutnya soal yang nomor 4 ya. Apa yang dimaksud dengan kutipan dan daftar pustaka serta berikan cara penulisan dan contohnya ya. Yang pertama dulu kutipan. Kutipan adalah pinjaman kalimat, pendapat, ide atau gagasan orang lain yang diambil dari sumber tertentu ya, yang bertujuan untuk memperkokoh sebuah karya ilmiah ya atau gagasan ya.
baiklah, di sini saya akan coba menjelaskan serta memberikan contoh kutipan dan cara penulisan kutipan. Kutipan itu ada dua jenis, ada kutipan langsung dan kutipan tidak langsung. Ya, kutipan langsung dibagi juga menjadi dua, yaitu kutipan langsung yang kurang dari 4 baris, kemudian kutipan langsung yang lebih dari 4 baris. Ini yang kurang dari 4 baris dulu ya, contohnya. Ini sudah ada contoh penulisan kutipan ya. Saya akan memberikan cara penulisannya ya. Yang pertama, kutipan itu diintegrasi dengan teks ya, seperti yang terlihat, diintegrasi dengan teks. Kemudian yang kedua, jarak huruf spasi dalam sebuah penulisan kutipan itu 2 spasi ya. Ini untuk 2 spasi ini untuk penulisan kutipan secara langsung yang kurang dari 4 baris ya. Ya, itu yang kedua tadi, spasinya antar baris itu berjarak 2 spasi. Kemudian penulisan kutipan itu diapit dengan menggunakan tanda kutip atau tanda petik ya. Di sini di awal penulisan sebuah kutipan itu kita menambahkan tanda petik ini ya. Tanda petik diapit dengan menggunakan 2 tanda kutip atau tanda petik. Berarti di sini sebelum kita menuliskan nama pembuat kutipan tersebut ya, kita tambahkan tanda petik di sini di akhir kutipan ya. Sebelum nama penerbit atau penulis ya, kita tambahkan di sini ya. Kemudian yang terakhir itu atau yang keempat, jangan lupa menambahkan nama penulis, kemudian tahun beserta halaman yang dikutip. Seperti contohnya ini kan ini nama penulis Agung Hermanto. Kemudian di sini kita setelah nama penulis kita tambahkan tanda koma ya, tanda koma. Terus kita tambahkan tahun penerbitan ya, tahun penerbitan 2009 ya, 2009 tahun penerbitan. Kemudian ini kita tidak boleh koma lagi ya, ini kita pakai menggunakan tanda titik 2 set, baru halaman, misalnya halaman 15 sampai 16 baru tutup kurung ya. Di sini tadi buka kurung baru diakhiri dengan tutup kurung ya. Sorry, saya lupa menjelaskan di pertama tadi bahwa kita dituliskannya itu di dalam kurung ya. Ini untuk ini contoh dan cara penulisan kutipan langsung yang kurang dari 4 baris ya. Ya, seperti yang terlihat. Ya, selanjutnya ini adalah contoh dan cara penulisan kutipan secara langsung yang lebih dari 4 baris ya. Yang pertama itu penulisan kutipan itu berjarak 3 spasi dari teks. Ya, ini misalnya ini garis teks, kemudian ini 3 spasi ya penulisannya, 3 spasi. Ini 3 spasi dari teks. Kemudian kita dalam penulisan kutipan yang lebih dari 4 baris, kita itu bisa menambahkan tanda kutip, bisa juga tidak. Kita bisa menambahkan tanda kutip juga, bisa juga tidak ya, bisa juga tidak. Kemudian penulisan kutipan yang lebih dari 4 baris ini, jarak spasi antar baris itu 1 spasi ya, seperti ini. Ini jarak spasinya yang dimaksud ini adalah ini jarak spasi ini ya. Sementara di penulisan kutipan yang kurang dari 4 baris itu jarak antar baris itu 2 spasi ini ya. Kelihatan berbeda kan? Yang 2 spasi dengan yang 1 spasi ini ibaratkan. Yang 2 spasi dengan yang 1 spasi itu kelihatan berbeda. Berarti ini seperti lebih padat gitu ya. Ya. Kemudian yang selanjutnya, tidak lupa menambahkan nama penulis
beserta tahun dan halaman ya. Tidak lupa juga untuk menambahkan hal tersebut, sama seperti penulisan kutipan secara langsung yang kurang dari berbaris, sama seperti hal tadi ya di sini. Ini nama misalnya ini dalam kurung Sari, 1959 titik 2, ini titik 2 baru halaman ya, titik 2 dulu setelah tahun, titik 2 baru halaman, ini halaman 7 titik kurung ya. Ya ini untuk penulisan kutipan secara langsung yang lebih dari 4 baris ya. Yang perlu yang harus diingat yaitu spasinya, satu spasi di sini, satu spasi ya. Bisa menambahkan tanda kutip seperti yang saya jelaskan tadi, bisa juga tidak ya. Mungkin itu untuk kutipan secara langsung ya. Ya, kemudian materi yang selanjutnya yaitu daftar pustaka ya. Seperti biasanya kita pernah menulis daftar pustaka di ini ya, di makalah-makalah di karya ilmiah ya. Ya contohnya di makalah. Ya, daftar pustaka itu sendiri yaitu kumpulan sumber referensi ya saat kita menulis sebuah karya ilmiah ya. Ya, jadi selanjutnya cara penulisan daftar pustaka beserta contohnya ya. Di sini sudah ada contoh daftar pustaka ya. Di sini saya akan coba menjelaskan cara penulisan daftar pustaka yang benar. Ya, penulisan daftar pustaka itu diawali dengan nama penulis ya, kemudian tahun, baru kita menuliskan judul atau materi yang kita cari tersebut ya. Kemudian setelah materi atau judul tersebut, kemudian kita tulis sumber ya, misalnya dari Jakarta atau dari kota-kota lain sebagainya. Kemudian ada beberapa yang perlu diperhatikan dalam cara menulis sebuah daftar pustaka ya. Yang pertama, setiap setelah menulis nama penerbit itu harus menggunakan titik ya. Setelah tahun juga harus menggunakan titik. Tahun itu ditulis dalam tanda kurung ya. Tahun itu harus ditulis dalam tanda kurung. Setelah nama penerbit dan tahun itu titik ya. Misalnya ini ada nama penerbit di sini, kemudian diakhiri dengan titik. Nah, kemudian dilanjut lagi, ini di spasi ya, ini di spasi, kemudian dilanjut lagi dengan tahun. Setelah tahun itu ditulis di dalam kurung. Setelah tahun itu titik lagi ya, titik ya. Setelah tahun ditulis titik, ini setelah tahun ditulis titik ya. Kemudian di sini kan ada judul judul materi ya, yang kita cari. Setiap penulisan judul ini kata-katanya itu dimiringkan ya, dari sini, dari awal judul sampai akhir ini ditulis miring ya teman-teman, ditulis miring ya. Kemudian setelah itu diakhiri dengan titik, lagi. Di sini titik ya. Kemudian setelah judul kita cantumkan lokasi penerbitan ya. Misalnya ini di Jakarta ya, di Jakarta. Setelah nama kota itu harus jangan titik ya, setelah nama kota itu harus titik 2 ya, titik 2. Kemudian setelah titik 2 itu kita tulis di lokasinya, di mananya, misalnya di tempat-tempat umum atau lain sebagainya ya, kita tulis di sini. Kemudian diakhiri dengan titik ya. Ya, ini cara penulisan daftar pustaka yang baik dan benar ya. Ini untuk penulisan daftar pustaka yang baik dan benar. Ya, untuk tajuk kata daftar pustaka itu ditulis di tengah-tengah bagian atas ya. Di tengah-tengah bagian atas menggunakan huruf kapital semua ini. Menggunakan huruf kapital semua, bisa di bold ya, di bold. Di laptop itu di bold ya.
Ini dalam penulisan daftar pustaka, jarak spasi antar baris itu, ya, jarak referensi dalam satu baris itu berjarak satu spasi, ya, di sini berjarak satu spasi. Kemudian untuk referensi lain, misalnya di sini referensi lainnya, kita anggap di sini referensi lain itu harus berjarak 1,5 cm, ya, kurang lebih seperti itu. Ya, jadi soal nomor 5 yaitu apa yang dimaksud dengan kearifan lokal. Kearifan lokal yaitu nilai luhur yang berlaku dalam tata kehidupan masyarakat untuk melindungi dan mengelola lingkungan hidup secara lestari, ya. Selanjutnya itu soal yang nomor 6. Soal nomor 6 yaitu buatlah satu topik kearifan lokal yang ada di daerah kita masing-masing, kemudian jelaskan atau berikan makna yang terkandung di dalamnya. Ya, di sini saya akan menceritakan satu tradisi yang ada di Sumbawa, yaitu namanya tradisi Ponan. Ya, tentunya masyarakat masyarakat Kabupaten Sumbawa tidak asing lagi dengan yang namanya tradisi Ponan ini. Ya, di mana tradisi Ponan ini dilakukan di setiap musim tanam dimulai, yaitu sekitar bulan Februari sampai dengan bulan Maret. Ya, tradisi Ponan ini sendiri diikuti oleh tiga dusun yang berada di Moyo Hilir, yaitu dusun Putu, dusun Lengas, dan dusun Mendidi. Ya, dalam tradisi Ponan ini ada beberapa makna yang tercantum di dalamnya. Di antaranya yaitu yang pertama, permohonan yang paling utama ini yaitu permohonan kepada Sang Pencipta agar kedepannya hasil dari tanaman masyarakat di Kecamatan Moyo Hilir tersebut berjalan sesuai dengan yang diinginkan. Kemudian yang kedua, dapat kita ambil bahwa yang kedua itu memiliki rasa kebersamaan, rasa sosial antar masyarakat yang ada di Kecamatan Moyo Hilir tersebut. Soal yang selanjutnya yaitu menurut pendapat kami, apa yang dimaksud dengan bahasa yang baik dan benar? Ya. Bahasa yang baik dan benar itu adalah bahasa yang digunakan berdasarkan kaidah maupun situasi-situasi tertentu. Ya, artinya bahasa yang kita gunakan itu didasari atas dasar keadaan atau konteks yang terjadi, ya, seperti itu, kurang lebih seperti itu, ya, berdasarkan keadaan yang sedang terjadi, ya. Mungkin sekian dari saya. Apabila terjadi kesalahan pengucapan atau lain sebagainya, saya mohon maaf. Mungkin itu saja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.